Halo semuanya, balik lagi di channel Lucky Droni ya. Akhirnya saya bisa bikin video lagi ya teman-teman. Mohon maaf kalau udah beberapa hari ini saya off ya. Saya nggak upload video karena memang lagi sibuk-sibuknya. Tapi kali ini saya sempetin lagi bikin video. Dan sesuai dengan apa yang mungkin teman-teman udah lihat di post community kemarin, kita akan bahas koneksi jalan tol yang ada di sekitaran Jabodetabek. Ya teman-teman udah lihat nih di layar. Inilah jaringan yang nantinya akan terbentuk di sekitaran Jabodetabek ya. Kalau teman-teman lihat itu yang berwarna kuning, itu merupakan jalan tol yang memang sedang dibangun hingga saat ini ya. Dan untuk yang hijau itu jalan tol yang sudah beroperasi hingga saat ini. Ada beberapa yang ruas yang belum saya warnai tapi itu sudah beroperasi. Ya, kita akan bahas ya semua jaringan tol yang akan dihadirkan di Jabodetabek ini, baik yang sudah beroperasi hingga saat ini dan yang nanti akan datang ya teman-teman. Oke, kita langsung aja ya teman-teman. Mungkin di beberapa video kemarin ada teman-teman Lucky Droni yang baru hadir dan bingung ini jalan tol mana sih yang lagi dibangun ya. Penjelasannya kurang jelas nih, ini jalan tol mana sih? Nah, di video ini ya kita akan tuntaskan ya teman-teman. Ya, kita akan mulai dari tol dalam kota ya. Ya, ini tol dalam kota existing ya. Mungkin buat teman-teman Jakarta udah nggak asing nih, tol yang sehari-hari apalagi dengan kondisi saat ini yang sudah mulai hampir normal ya teman-teman. Kepadatannya sudah mulai terasa kembali ya, tol dalam kota ini ya. Dan nantinya ya akan terbentuk 6 ruas tol dalam kota lainnya ya teman-teman. Dan sampai hari ini baru yang dibangun adalah ruas tol Kelapa Gading Pulau Gebang, yaitu yang ada di sini ya teman-teman. Ini adalah Kelapa Gading Pulau Gebang ya, yang nantinya akan dilanjutkan terus sampai dengan Semanan ya. Nah, banyak di antara teman-teman nih yang nih ya di Semanan ini ya teman-teman. Banyak di antara teman-teman yang menanyakan kapan nih kok belum ada pembangunannya ya. Kapan, padahal di beberapa media massa dikabarkan awal 2022 akan dilakukan segera pembangunan tol dari Semanan Sunter ini ya, atau Semanan Kelapa Gading yang lanjutan dari Kelapa Gading Pulau Gebang. Saya sendiri juga nggak tahu teman-teman. Jadi ya mungkin yang udah ngikutin channel ini, saya ini hanya orang awam aja yang senang mengikuti perkembangan jalan tol. Saya bukan orang pemerintah, saya bukan dari instansi manapun. Saya hanya mengikuti perkembangan berdasarkan dari data yang beredar di Google, itu aja. Jadi saya juga nggak tahu. Waktu itu saya berpikir, buat teman-teman yang mungkin tahu tuh di daerah Pesing tuh sedang dilakukan pekerjaan. Tadinya saya pikir itu sudah dimulai, ternyata memang belum ya. Itu pembangunan seperti pintu air ya, atau poglar atau apa poldar atau apa saya lupa namanya ya. Jadi bukan pembangunan tol ya teman-teman. Jadi sekarang belum kelihatan nih. Saya sehari-hari lewat tol maksudnya lewat jalan Dan Mogot, itu juga belum kelihatan ada tanda-tanda pembangunan ya. Biasa kalau saya berkendara motor saya pasti lewat jalan Dan Mogot tuh. Dan kalau ada perubahan pasti akan saya update teman-teman. Tunggu aja ya. Untuk ruas tol dalam kota Semanan Kelapa Gading ya teman-teman. Dan ini juga semua ruas tol yang ada di sini saya sudah sempat bahas jalur ataupun trase pembangunannya ya. Teman-teman bisa cek di video sebelumnya aja. Kita hari ini fokus aja koneksi pembangunan jalan tol. Dan ruas tol lainnya itu ada Duri Pulo ya. Ini Duri Pulo sampai dengan Kampung Melayu dan Kemayoran Kampung Melayu. Dan ini ada Tanah Abang ya. Di sini ada Tanah Abang, saya belum tanda ini. Junction Tanah Abang sampai dengan Ulu Jami. Kemudian di sini ada Junction Kasablanka sampai dengan Pasar Minggu di sini ya. Ya, ini adalah 6 ruas tol dalam kota. Kalau saya pribadi, saya agak kurang yakin ya atau pesimis dengan kelima ruas lainnya sih, keempat sih tepatnya ya. Karena tol Semanan Kelapa Gading ini dan Kelapa Gading Pulau Gebang itu terdiri dari 2 ruas sebenarnya. Dan 4 ruas lainnya yang ini ya, Duri Pulo Kampung Melayu dan Kemayoran Kampung Melayu dan Tanah Abang, Ulu Jami, kemudian terakhir Kasablanka, Pasar Minggu. Rasanya memang sulit ya, medannya akan dilalui ya. Tapi kita nggak tahu ya, lihat aja nanti ke depan karena 6 ruas tol dalam kota ini, 6 ruas tol dalam kota ini tetap masuk dalam PSN ya teman-teman, proyek strategis nasional dari pembangunan jalan tol. Kita lihat aja perkembangannya karena sampai hari ini untuk ruas Semanan Kelapa Gading pun belum dimulai ya.
Oke, kita next ya. Selanjutnya ya teman-teman, sebelum mungkin ada yang penasaran nih teman-teman, Semanan kok ada lanjutannya nih, ruas tol apa nih, buat yang baru mengikuti channel Lucky Drone ya, mungkin belum tahu nih lanjutannya. Kita lihat dulu untuk sisi luar kembali ya, karena ditargetkan kota Jabodetabek ya, Jabodetabek tepatnya akan ditargetkan memiliki 5 ring ya, 5 ring jalan tol. Pertama ini adalah ring pertama ya teman-teman, tol dalam kota existing ya, yang sudah ada sejak lama, dan ring kedua ini adalah tol dalam kota, 6 ruas tol dalam kota ya, yang ditargetkan juga akan dibangun. Dan yang ring ketiga itu adalah JOR 1 ya, JOR 1 ini adalah tol yang sudah beroperasi penuh ya sampai hari ini, walaupun saya sempat cari-cari itu berita waktu saya belum mengikuti perkembangan jalan tol. Untuk seksi W-nya itu waktu itu berat ya untuk yang JOR 1 ini. Maka dari itu yang JOR W ya, seksi W itu maksudnya paling akhir dibangunnya ya. Dan ketika seksi W itu dibangun, JOR 1 belum tersambung sepenuhnya karena tol pelabuhan ini masih belum tersambung ya teman-teman waktu itu, dan sekarang sudah full ya. JOR 1 teman-teman yang mau melingkari kota Jakarta lewat sisi luar sudah bisa terhubung terus ya, tol langsung ya. Waktu itu masih seksi W ya, di sekitar sini kalau nggak salah ya, di sekitar sini ya, seksi W di sekitar Cengkareng kalau nggak salah ya. Ya di sekitar sini ya, itu masih terputus. Dan di daerah seksi E di sini ya, JOR 1 juga waktu itu sempat masih belum terbangun ya untuk tol pelabuhan ini ya. Ini ya tepatnya ya teman-teman ya, yang di sini ya. Ini waktu itu masih terputus nih. Dan sekarang sudah tersambung penuh ya teman-teman. Inilah JOR 1 ya, lingkar ketiga ya dari tol Jabodetabek ya teman-teman. Dan yang sekarang sedang dinanti-nantikan ya adalah tol JOR 2 ya teman-teman. Yang saat ini masih terus dilakukan pembangunan, dan sudah ada beberapa ruas yang sudah beroperasi ya. Ini adalah JOR 2 ya, dari Bandara Soekarno-Hatta ya teman-teman, terus melingkar ya sampai Serpong ya, sampai hari ini ya, sampai Pamulang sih tepatnya. Ini sudah beroperasi nih, maaf saya belum warnai hijau ya. Ini sebenarnya sudah beroperasi dari Simpang Susun Serpong sampai dengan Simpang Susun Pamulang ya, sudah beroperasi dan terputus di sini ya untuk seksi 2 Serpong Cinere, dimana untuk ruas seksi keduanya yaitu Pamulang Cinere sebenarnya sudah selesai ya teman-teman. Di sini ya batasnya, batas akhirnya ya, saya lupa agak di sini sih sebenarnya ya, sekitar sinilah ya teman-teman. Ini tandanya ini sudah selesai sebenarnya, tapi belum bisa digunakan karena seksi 3 ruas tol Cinere Jagorawi belum selesai ya, minimal sampai dengan Simpang Susun Limo lah selesai, agar ruas tol Cinere Pamulang ini bisa digunakan ya, dan bisa keluar di Simpang Susun Limo ini, pintu tol Limo ya. Tapi sekarang kalau saya perhatikan, mungkin teman-teman YouTuber lain yang sering update, itu perkembangannya terus ada ya. Jadi tidak terhenti, tidak melambat, jadi terus on progress ya untuk tol Cinere Jagorawi ini seksi 3. Ini sendiri merupakan ruas tol yang saya nanti-nantikan juga nih. Karena bila mana saya akan ke Bogor ya, ke Jagorawi, saya udah nggak perlu lagi lewat tol JOR 1 yang ampun-ampun, udah macetnya nggak karuan tuh. Kayaknya saya nggak pernah lewat itu sepi deh. Mungkin kecuali kalau lebaran ya. Saya juga jarang sih lewat, kalau lebaran lewat situ. Jadi JOR 1 ini ya, tol Simatupang lah lebih dikenalnya ya, yang di seksi S ya, di sekitar Cilandak sampai dengan Ulu Jami ini macetnya luar biasa ya teman-teman. Jadi kalau misalkan lewat JOR 1, saya dari Tangerang sini ya, terus pasti lewat tol Jakarta Tangerang dulu, kemudian pecah di Kembangan ya, di sini Kembangan, kemudian masuk tol JOR ya, JOR W, terus langsung Ulu Jami ya, langsung pecah di Taman Mini sini ya, di Taman Mini, kemudian baru lewat Jagorawi. Tapi kalau misalkan JOR 2 udah selesai, saya nggak perlu lagi lewat situ lagi yang macetnya ampun-ampun deh. Nih Taman Mini nih sampai dengan Cilandak, Ulu Jami. Herannya ya, mungkin teman-teman yang sering lewat sini, entah kenapa pas di Ulu Jami itu udah nggak terlalu macet ya. Jadi memang akhir macetnya tuh di Ulu Jami nampaknya, perpecahan antara warga yang ingin ke area Serpong ya. Maka dari itu tol JOR 2 ini bila mana dari arah timur ya, dari arah Taman Mini ataupun Cikunir yang mau ke arah Tangerang, Serpong dan lain-lain,
pasti kalau di tol Jor 2 udah selesai, mereka nggak mungkin lewat Jor 1 lagi. Ayo, bener nggak? Karena saya pun akan begitu juga ya teman-teman. Saya akan lewat Jor 2. Saya akan lewat Jor 2. Ya, mungkin buat teman-teman yang dari Cikunir, daripada macet-macetan, tergantung ya, tergantung tarif lagi ya, mahal atau tidaknya itu ukuran teman-teman sendiri, atau macetnya seberapa. Bisa aja lewat Cimanggis dulu, kemudian terus sampai dengan Serpong, menelusuri Depok ya, kemudian Tangerang Selatan, kemudian ke kota Tangerang, dan bila mana bisa juga ke Kabupaten Tangerang. Jadi bisa juga lewat Cimanggis dulu sini teman-teman, dari Cikunir misalkan ya, dari Cikunir di sini ya, kemudian mau ke arah Tangerang biasanya lewat Jor yang sudah macetnya ampun-ampun nih. Bisa juga ke Cimanggis dulu, kemudian menelusuri Tangerang dan Depok di sini ya. Maka dari itu ya, Jor 2 yang Cijago seksi 3 ini bener-bener dinantikan sih kalau menurut saya ya pribadi ya. Karena buat teman-teman yang dari Bogor ya, bisa mengarah terus ke arah Tangerang ya, ataupun sebaliknya misalkan tol Cimanggis Cibitung juga sudah selesai ya untuk mengarah ke area industri di sekitar Cibitung ya teman-teman. Jadi memang Jor 2 ini sangat dinantikan, dan saya yakin Jor 2 ini target 2024 seharusnya bisa selesai ya teman-teman. Jor 2 ini full ya, dari Soekarno-Hatta sampai dengan Cilincing. Dan yang di sisi timur pun ya, Cilincing Cibitung, untuk yang seksi 2 dan seksi 3-nya sudah hampir jadi ya teman-teman. Progresnya sudah 90% ke atas rasanya tahun ini, dan gak lama lagi seharusnya sudah beroperasi sebelum lebaran ya. Mudah-mudahan sudah bisa difungsikan, sudah bisa dioperasikan ya, sampai dengan minimal sampai Simpang Susun Tarumajaya ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang mungkin sudah update ya, ataupun lihat progres di channel ini untuk yang sekitar Cilincing ya teman-teman, di area Simpang Susun Cilincing ini teman-teman lihat di sini nih, ini banyak bangunan ya. Ini sudah bersih ya teman-teman, tinggal meninggalkan masjid ya di sini yang memang belum dibongkar. Jadi on progress sebetulnya ya, pihak waskita sebenarnya banyak banget proyeknya, dan satu demi satu rasanya akan diselesaikan oleh mereka ya dengan divestasi yang sudah dilakukan ya. Kita harapkan aja ya, semoga seksi 4-nya ya, ini dari Tarumajaya sampai dengan Cilincing itu masuk seksi 4, rasanya ini paling terakhir sih selesai untuk yang ruas Cibitung Cilincing ya teman-teman. Kita harapkan aja semoga dengan adanya ruas tol ini ya, akses menuju ke Tanjung Priuk ya, dari Cikampek ya teman-teman di sini ya, Cikampek, tol Jakarta Cikampek yang biasanya mau ke Priuk harus pecah di Cikunir sini ya teman-teman. Sekarang udah nggak perlu lagi ya, kalau misalkan tol Jor 2 ini ya, Cibitung Cilincing selesai, langsung masuk ataupun pecah di Cibitung, langsung mengarah ke utara Jakarta langsung ya. Dan ini aspal semua ya, semuanya rata-rata aspal semua ya teman-teman. Ya itulah lingkar keempat ya teman-teman, Jor 2 ya, yang kita harapkan juga dan kita nantikan ya. Bagi yang suka berkendara mobil ya, pastinya ya, pasti udah agak kesel juga dengan Jor 1 ini, udah macetnya ampun-ampun. Dan saya juga tadi udah sempat singgung ya, kepadatannya itu antara Ulu Jami sampai dengan di sekitar Cilandak ini aja nih teman-teman. Saya juga bingung antara di Taman Mini maksudnya ya, di Taman Mini ini aja nih kemacetannya. Ya kita harapkan aja semoga bisa teralihkan nih kepadatan di sekitar Jakarta Selatan ini ya, tol Simatupang dengan adanya tol Jor 2. Oke, kita next lagi ke lingkar berikutnya ya teman-teman. Ini adalah Jor 3 ya. Jor 3 belum dilakukan, belum ada pembangunan sama sekali ya untuk Jor 3 ya teman-teman. Ya Jor 3 kita mulai dari Kamal Teluk Naga Rajek ya teman-teman. Ya ini kita tahu di sini ada proyek besar ya, PIK 2. Dan rasanya kalau teman-teman baca tuh ya, itu pengelola ataupun pemrakarsa dari ruas tol Kamal Teluk Naga Rajek ini juga merupakan anak perusahaan dari developer dari PIK 2 ini ya teman-teman. Karena mereka pun tidak mungkin membuat developer ataupun properti di sekitar wilayah ini, karena ini Kabupaten Tangerang sisi utara memang cukup minim ya pembangunan. Tapi dengan adanya ruas tol ini rasanya pembangunan akan bisa berkembang di daerah sini ya teman-teman, karena ini cukup sepi juga areanya ya. Semoga dengan adanya ruas tol Kamal Teluk Naga Rajek ini bisa memajukan daerah sekitar ya.
karena melintang terus ya, menyusuri utara Kabupaten Tangerang, dan sampai hari ini sudah dilakukan proses lelang dan sudah ditentukan ya pemenangnya. Kita nggak tahu kapan dilakukan pembangunannya, karena kemarin juga saya udah sempat juga ya bahas trasenya. Mereka juga pun belum kelihatan nih pembangunan mengarah ataupun kelanjutan pembangunan jalan tolnya mengarah ke Tanjung Pasir ataupun Teluk Naga, masih berfokus kepada proyek di sekitar PIK 2 ini, karena memang jalur pembangunan tolnya memasuki area perumahan ataupun properti ya, developer dari PIK 2 ini ya teman-teman. Nah kemudian kalau misalkan sudah jadi ya, ini bisa langsung connect langsung ya dengan Rajek ya teman-teman, dan di sini ada tol kembali Semanan Balaraja ya. Buat teman-teman tadi yang penasaran nih, dari Semanan kok ada lanjutannya lagi. Ini adalah tol Semanan Balaraja ya. Dan rasanya ini pun ruas tolnya ini akan dibangun elevated ya teman-teman, menelusuri terus membelah ya kota Tangerang, betul-betul membelah kota Tangerang dan membelah Kabupaten Tangerang ya, melewati Sepatan, Rajek ya, dan berakhir di sini dan bertemu dengan tol Kamal Teluk Naga Rajek. Kemudian dari Rajek ya, dari Rajek ini sebenarnya tol Semanan Balaraja ini mengarah ke selatan ya teman-teman, mengarah ke Balaraja, nanti juga tersambung dengan tol Serpong Balaraja yang sampai hari ini juga terus dilakukan konstruksinya ya teman-teman, untuk seksi 1A ya, dari Rawabuntu sampai dengan Ion Mall. Dan untuk seksi 1B-nya pun juga terus masih dilakukan pengerjaan nampaknya ya, walaupun di beberapa update sebelumnya saya udah kasih lihat tuh masih berfokus kepada ini ya, lebih berfokus kepada land clearingnya, tapi sudah ada beberapa bagian-bagian yang sudah dibangun tiang pancangnya dan sudah kelihatan akan dibangun pintu tol ya. Tapi memang ya tol Semanan maksudnya tol Serpong Balaraja ini memang dikelola oleh anak perusahaan BSD ya teman-teman. Ya itulah beberapa mungkin menjadi keuntungan buat kita, di mana pembangunan properti yang akan dibangun pasti mereka akan membutuhkan akses jalan, dan pastinya kita pun akan diuntungkan ya dengan adanya akses jalan baru yang mereka buat ya. Terutama untuk tol Serpong Balaraja nantinya akan dikelola oleh anak perusahaan dari BSD sendiri ya. Ini masih berfokus kepada seksi 1 sih tepatnya ya, dari Rawabuntu Serpong ya sampai dengan Legok. Untuk seksi 2 dan seksi 3-nya nampaknya belum dilakukan proses konstruksi, karena memang beberapa waktu sebelumnya ada isu ada perubahan trase. Kita lihat nanti perkembangannya seperti apa, tapi yang disajikan di sini adalah trase yang ada sampai hari ini ya teman-teman. Tapi mungkin dari BPJT pun sudah menghilang seksi 2 dan seksi 3-nya trasenya ya teman-teman. Ini saya masih memakai data yang lama lah, anggaplah seperti itu. Dan untuk Semanan Balaraja ya, Semanan Balaraja juga nantinya akan melewati Alam Sutra teman-teman, perumahan Alam Sutra, Suvarna ya, Suvarna Sutra nih ya. Jadi memang 3 tol ini ya, tol Kamal Teluk Naga Rajek, tol Semanan Balaraja, tol Serpong Balaraja memang nantinya akan dikelola oleh anak perusahaan dari perusahaan developer yang sudah ternama ya teman-teman. Ya kita nantikan aja bagaimana pihak swasta ini bisa membangun tol ini sampai dengan selesai, karena memang tol ini digadang-gadang juga bisa selesai ya, bisa ditargetkan hadir di area Jabodetabek ini ya teman-teman. Dan dari Rawabuntu ya, maksudnya dari Serpong Balaraja ini ya, di Legok ya, ini akan terkoneksi juga dengan tol Jor 3 lainnya, yaitu Bogor Serpong via Parung maksudnya ya. Ini juga udah sempat saya bahas trasenya ya, yang paling update, dan ini trase yang saya sajikan adalah yang ada ataupun beredar di internet ya teman-teman, dan saya coba analisa, dan area-area yang akan dilewati ya seperti ini yang teman-teman sudah saksikan di video sebelumnya, ataupun pembahasan dari trase pembangunan tol Bogor Serpong via Parung ini ya, dari Legok sampai dengan Salabenda ya. Waktu itu sebelumnya saya pernah buat video sebelumnya, bukan dari Salabenda ya awalnya ya, titik awalnya saya lupa di mana waktu itu ya, tapi bukan di Salabenda, tapi seharusnya ya sampai hari ini titik awalnya itu di Salabenda ya teman-teman, karena waktu itu saya mengacu kepada RT RW dari Kabupaten Bogor ya teman-teman. Dan di sini dari Salabenda dilanjutkan bor ya. Ya ini menarik nih, bor yang sudah beroperasi hingga saat ini masih sampai Kayu Manis
Dari Kayu Manis sampai Salabenda sebenarnya masih ada beberapa jarak lagi, tinggal 1 kilometeran lah kalau nggak salah ya. Karena memang sampai hari ini belum dibangun, mungkin menunggu menyongsong dari Tol Desari ya teman-teman ya, yang sampai hari ini baru sampai Sawangan. Nah, ini ada Tol Desari Depok Antasari yang terkoneksi dengan Tol Jor 1 di Cilandak ya. Ini akan menelusuri terus ke arah selatan ya, kemudian mengarah ke Salabenda ini. Mungkin menunggu itu kalau saya rasa sih. Baru yang Tol Bor 3 ini ya. Bor 3 ini maksudnya bor seksi 3B ini baru dilakukan konstruksinya. Karena sudah tidak ada pintu tol lagi sih, seharusnya tinggal membuat junction ya, pertemuan dengan 3 tol atau 4 tol sekaligus ya. Di sini ada Tol Bogor Serpong via Parung, kemudian di sini ada Tol Desari. Nah, di sini ada bor lanjutan nih seharusnya nih teman-teman ya, yang melewati Dramaga dan terkoneksi dengan Caringin. Nah, tapi kalau yang ini saya mengacu kepada RT/RW ya, RT/RW Kabupaten Bogor. Seperti yang sudah rasanya kalau mengacu kepada RT/RW jarang yang ini ya, realisasinya tepat gitu ya di sekitar sini. Kadang suka ada perubahan. Tapi ya itulah bisa menjadi acuan kita kalau nantinya itu akan ada tol lingkar Bogor. Nah, kalau teman-teman lihat di sini adalah bor ya, Bogor Outer Ring Road ya. Dan di sini tol Jagorawi ya. Nah, di sini ada Bocimi ya. Sampai dengan seksi 1 ya, baru sampai hari ini seksi 1 di Cigombong ya. Dan di Caringin ini akan terkoneksi sampai dengan Salabenda. Nah, kalau ini benar dibangun ya, benar-benar Bogor akan memiliki tol lingkar ya, seperti Jakarta. Karena di sini kota Bogor ya, teman-teman. Ya, inilah pembangunan jalan tol di sekitaran Jabodetabek yang akan dihadirkan ya. Dan satu lagi, Jor 3 lainnya adalah Sentul Selatan, Karawang Barat. Nah, ini dia Jor 3 terakhir ya, teman-teman. Dan di sini juga menjadi pertemuan dengan tol Japek 2 Selatan ya, di Setu ya, Setu Selatan ya, di Burangkeng ya, teman-teman. Yang sampai hari ini untuk seksi 3-nya nampaknya sudah sekitar 70%-an ke atas ya. Sudah 70% ke atas ya. Tapi rasanya memang masih berfokus kepada seksi 3 yang ditargetkan selesai di tahun 2022 ini ya, teman-teman. Untuk yang seksi 1 dan seksi 2-nya ya, dari Setu, dari Jati Asih maksudnya ya, dari Jati Asih di sini ya. Dari Jati Asih, Bantar Gebang ini rasanya masih belum dilakukan proses konstruksi ya. Masih proses pembebasan lahan ya, teman-teman. Ya, inilah pembangunan tol yang akan dihadirkan di Jabodetabek. Sudah cukup lama saya ngoceh ya. Semoga tidak bosan dan tetap bisa memberikan informasi buat teman-teman. Mungkin banyak di antara teman-teman yang masih mengira-ngira bagaimana sih nanti perkembangan ruas tol Jabodetabek ini seperti apa sih. Nah, inilah gambarannya ya. Dari 6 ruas tol dalam kota, kemudian tol dalam kota existing, Jor 1, Jor 2, kemudian sampai dengan Jor 3. Kemudian sebenarnya masih ada ya pembangunan tol dalam kota yang memang memakai jalan yang sudah ada, yaitu pembangunan elevated maksudnya, yaitu tol Pelabuhan 2 ya, teman-teman. Sebenarnya kemarin-kemarin saya udah sempat bahas juga tuh tol Ancor Timur ya, sampai dengan Pluit di sini ya. Nah, di sini ada beberapa saudara saya yang sudah dikirimi ya di sekitar Angke ini ya, Jelambar, dikirimi surat bahwasannya di sekitar sini bangunannya akan dilakukan pembongkaran. Karena nanti akan menjadi perlintangan ya untuk koneksi dengan tol dalam kota. Dan ini sifatnya elevated ya, dibangun di atas tol elevated existing. Jadi kita bisa bayangkan itu nanti tinggi banget itu tol ya. Dan ada juga tol elevated lainnya yaitu Cikunir Ulu Jami ya, teman-teman. Nah, di sini Ulu Jami di mana, Cikunir di mana? Ya, ini dia. Cikunir di sini ya, teman-teman. Nah, di sini ya, nanti akan tol elevated juga menelusuri tol Jor 1 existing sampai dengan Ulu Jami ya. Di sini ya, teman-teman. Panjang. Jadi teman-teman yang ingin mau mengakses Tangerang ya, tol Jakarta Tangerang ini dari Cikunir bisa langsung terus melaju di atas jalan tol Jor 1 existing. Dan ada satu ruas tol yang sampai hari ini masih dalam persiapan lelang ya, teman-teman. Kalau tadi Cikunir Ulu Jami sudah masuk dalam proses lelang, ada satu yang masih dalam persiapan lelang yaitu Ulu Jami, bukan Ulu Jami tapi Cikunir Karawaci. Ini tol elevated yang nantinya akan dibangun juga, dan ini panjang. Saya sendiri juga nggak tahu nih apakah akan direalisasikan atau enggak. Tapi sampai hari ini masih dalam
daftar rincian ruas tol yang masuk dalam proses pelelangan di situs BPJT ya teman-teman. Jadi dari Cikunir ya, di Cikunir di sini ya teman-teman, terus menelusuri tol Jakarta Cikampek ya, dan sifatnya elevated, nanti saya nggak tahu dibangunnya bagaimana ya, alurnya gimana, lewat di mana, karena kita udah tahu ya Jakarta Cikampek tengah kiri kanan sudah ada pembangunan kereta LRT dan kereta api cepat, dan di tengah ada tol MBZ ya teman-teman, layang juga. Kita nggak tahu nih nanti akan dibangun di mana nih Cikunir Karawaci, tapi rasanya memang elevated lagi teman-teman. Menelusuri tol Jakarta Cikampek, terus masuk ke ruas tol dalam kota ya, dari Cawang ini ya, masuk tol dalam kota, kemudian berbelok ya, berbelok ke arah tol Jakarta Tangerang ya, di sini ya teman-teman, di Tomang sini ya, Simpang Susun Tomang, menelusuri terus ke arah barat dan berakhir nanti di sekitar Karawaci ya teman-teman, hampir mendekati Balaraja. Itu nanti dibangun elevated, luar biasa, itu panjang sih, kita nggak tahu bagaimana proses pembangunannya, dan kita nggak perlu mikirin bagaimana teknisnya, itu pasti ada orang-orang hebat di belakangnya yang bisa merencanakan pembangunannya seperti apa. Ya, inilah pembangunan tol Jabodetabek yang akan dihadirkan ya teman-teman, semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian yang mungkin masih bingung kira-kira tol mana aja sih yang akan dibangun di sekitar Jabodetabek. Ya inilah gambaran yang bisa saya berikan sampai hari ini. Rasanya baru ini aja ya ruas tol yang nantinya akan dibangun dan sudah beroperasi dan sedang dibangun hingga saat ini. Saya belum tahu lagi ya selain yang ada di sini ruas tol apa lagi yang akan dibangun. Terakhir ada tol Becakayu ya teman-teman, tol Becakayu yang sampai hari ini juga udah mau selesai nampaknya ya, tol Becakayu itu. Kita lihat aja perkembangannya. Tol Becakayu terakhir saya update itu di sekitaran Pasar Gembrong ya teman-teman. Mana ya tol Becakayu, coba kita lihat dulu sebentar. Ya inilah tol Becakayu ya, di Pasar Gembrong ini ya, di sebelah sini ya, Jakarta Timur. Ya, ini masih belum ada lengkungan, tapi dari teman-teman YouTuber lain saya lihat sudah mulai ada perkembangan nih di sekitar Pasar Gembrong ini, dan rasanya ini adalah titik kunci ya kemacetan di sekitar sini untuk warga sekitar atau masyarakat sekitar yang ingin mengarahkan kendaraannya ke arah Bekasi, karena ini merupakan koneksi 3 persimpangan sekaligus ya, dari Jalan Besuki Rahmat ya, dari Jalan DI Panjaitan bisa langsung masuk ya ke tol Becakayu ini mengarah ke Bogor ataupun Cibitung sekitarnya ya, bila mana tidak melewati tol Jakarta Cikampek. Luar biasa ya. Kalau kita lihat begini ya teman-teman, wah banyak banget ya tol dalam kota ataupun tol yang akan dihadirkan di Jabodetabek. Sebenarnya ini masih belum seberapa sih kalau kita bandingkan dengan negara China ya, yang memang akses jalannya itu udah luar biasa banyak banget. Mereka bisa bangun jalan di bukit-bukit ya, dan memang bisa benar-benar mengkoneksikan area satu, wilayah satu ke wilayah yang lain. Itu udah luar biasa banget sih China itu bikin jalan. Dan rasanya kalau Indonesia untuk dibuat seperti itu masih sangat lama ya, karena masih banyak sekali area wilayah yang belum tercover oleh tol dalam jalan tol ini ya. Ya, kita harapkan aja semoga dengan adanya pembangunan jalan tol yang ada hingga saat ini bisa memperlancar mobilitas kendaraan yang ada juga sampai hari ini ya teman-teman, dan bisa mempercepat perpindahan barang ya dari satu tempat ke tempat yang lain, dan dengan cara itu pun perekonomian akan cepat bergerak ya. Oke, paling sampai di sini dulu video dari saya. Semoga bermanfaat dan semoga tidak bosan mendengarkan ocehan saya ya teman-teman. Semoga bisa menjadi gambaran pembangunan tol yang ada di sekitar Jabodetabek hingga saat ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.